time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Pendidik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Palembang yang beranggotakan saya, Wailul Saputri, dan rekan saya, Ria Gustini. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Pendidik. Dalam pendidikan, tentunya banyak sekali etika pendidik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Salah satunya, dan bukan salah satunya, yakni ketaatan dalam kedisiplinan dan sikap yang dapat dipercaya. Nah, dari kedua sikap inilah yang akan kelompok kami bahas dalam video ini. Adapun etika pendidik, ketaatan dalam kedisiplinan adalah sikap patuh dan tunduk pada peraturan, norma, atau aturan yang berlaku. Disiplin juga merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Kedisiplinan juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengontrol diri sendiri dan menaati aturan dengan sadar, tanpa paksaan atau tekanan eksternal. Ketaatan ini mencakup berbagai aspek seperti ketaatan pada jam kerja, prosedur, aturan, dan juga tanggung jawab yang dibebankan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rias Gustini. Sikap yang kedua itu adalah sikap yang dapat dipercaya. Konsep sikap yang dapat dipercaya dalam etika pendidik adalah kemampuan seorang pendidik untuk menunjukkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten dalam tindakan dan kata-katanya. Integritas ini membangun kepercayaan pada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menjadi contoh teladan bagi mereka. Sikap yang dapat dipercaya ini sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik, sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Adapun biodata narasumber yang kami wawancarai, Bapak Afriyadi Cusahamaya, SPD GR. Status Bapak Apriyadi itu dia PNS. Bapak Apriyadi itu mengajar di SMK Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali. Bapak Afriyadi mengajar di bidang studi akuntansi. Mantan Karyator Kabupaten Pali. Berikut simak video kami wawancara dengan Bapak Afriyadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Etika Pendidik, yang mana saya Wailul Saputri dan rekan saya Ria Gustini. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai sikap dari etika pendidik dengan salah satu guru, yakni dengan Bapak. Boleh perkenalkan diri, Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatannya, sekalian. Perkenalkan, nama saya Afriyadi Cusahamaya, sarjana pendidikan, dan saya bertugas di SMK Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pemutal Amba, Belakang. Di sana saya bertugas sebagai guru bidang studi untuk program studi akuntansi keuangan dan lembaga di SMK Negeri 1 Talang Ubi. Terima kasih, Bapak. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancari Bapak mengenai sikap etika pendidik, yang mana sikap etika pendidik itu tergolong dari sikap disiplin serta dapat dipercaya. Nah, itu kami akan menanyakan mengenai bagaimana sih cara menumbuh kembangkan serta bagaimana tantangannya dan bagaimana itu solusi yang dapat diterapkan oleh guru. Ya, boleh. Silakan.
Jadi bagaimana Bapak cara menumbuh kembangkan dari sikap disiplin dan sikap yang dapat dipercaya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan tadi itu bagaimana caranya kita untuk menumbuh kembangkan disiplin, baik itu sebagai pegawai, dalam hal ini adalah sebagai guru, dan juga sebagai tenaga pendidik dalam artian mendidik para murid yang ada di sekolah. Jadi yang pertama sebenarnya itu yang harus kita tingkatkan itu adalah pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu dalam artian seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membiasakan diri untuk masuk ke kelas pada jam pelajaran secara tepat waktu, dan itu bisa menjadikan contoh kepada para peserta kita masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk selalu berpakaian secara rapi, karena ini adalah salah satu masalah yang ada di SMK ini, karena bisa kita bilang SMK ini banyak, apalagi yang program studi TKR. Ya, mungkin adik-adik perlu tahu di sekolah kami ada 3 program studi atau jurusan. Itu yang pertama itu akuntansi keuangan lembaga, yang kedua itu teknik komputer jaringan yang biasa seperti tadi, dan yang terakhir itu TKR atau teknologi kendaraan ringan, teknik kendaraan ringan. Nah, jadi kita tuh harus selalu kondisi rapi, baju selalu kita masukkan ke dalam. Habis itu atribut itu harus kita pakai sebagai seorang guru tadi. Cuman ya itu tadi, kita harus mempraktikkan, berbagi praktik baik kepada para murid kita ini supaya mereka bisa mencontoh. Itu ada salah satu bentuk disiplin guru ini tadi kepada pendidik, kepada kepada murid ini tadi. Nah, yang kedua yaitu tadi bagaimana caranya seorang guru untuk bisa mengembangkan kompetensi guru yang kita ketahui ada 4, ya. Yang itu pribadi, sosial, pedagogik, dan satu lagi terakhir itu profesional. Nah, itu harus kita kembangkan supaya supaya kita tadi bisa memberikan yang terbaik untuk para murid kita yang tadi, sehingga kita sebagai guru bisa menjadi panutan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita memberikan pendidikan kepada mereka secara inklusif. Jadi kalau kita lihat, terkadang ada beberapa murid yang bisa kita bilang tidak bisa fokus di dalam pembelajaran, tidak berkontribusi besar di dalam pembelajaran. Nah, itu kita harus terapkan pembelajaran inklusif ini tadi. Jangan sampai guru memilah-milah, oh yang ini pintar, oh yang ini kurang bisa mengikuti pelajaran. Tapi bagaimana seorang guru bisa merangkul ini tadi, merangkul semua peserta didik supaya mereka bisa paham dalam pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Mungkin itu saja. Mungkin banyak tantangannya ya Pak ya? Ya, sangat-sangat banyak sekali tantangan. Bagaimana Pak cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan itu seperti yang sudah saya bilang tadi, kembali lagi ke kita secara pribadi ya, saya sebagai seorang guru, bagaimana memberikan praktik baik kepada mereka, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan contoh yang baik juga kepada mereka itu tadi. Ya, itu tadi sebenarnya 2 yang harus kita tanamkan. Yang itu pertama itu disiplin, yang kedua kejujuran. Nah, ini yang harus kita contohkan. Tantangannya banyak sebenarnya. Setiap sekolah itu pasti berbeda-beda, ya, berbeda-beda tantangan yang ada di sekolah tersebut. Kalau misalnya kami itu tadi saya bilang tadi kan, mereka masih agak kurang rapi. Bagaimana cara kami supaya guru harus bisa berbusana yang rapi sehingga bisa jadi contoh mereka itu tadi. Yang kedua, kami harus bisa masuk ke dalam kelas secara tepat waktu, dan supaya mereka juga mencontoh kalau masuk ke dalam kelas atau waktu jam masuk ke dalam kelas 07 waktu Indonesia Barat mereka sudah ada di dalam sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh itu sebenarnya 2 hal yang kecil yang harus kita kembangkan, karena memang menjadi permasalahan global sekarang. Mereka itu tidak bisa kalau tidak diberikan contoh. Apalagi kalau misalnya kita membiarkan, ini sudah jadi permasalahan global. Kalau kita biarkan di kelas jam kosong atau sekarang setelah jam kosong itu, mereka apa yang akan dilakukan oleh para peserta didik di dalam kelas? Yang pertama, main game, kabar. Yang kedua, tiduran di kelas. Nah, jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya sebagai seorang guru bisa manajemen waktu secara efektif dan efisien supaya seorang
guru itu tadi selalu bisa tepat waktu untuk masuk dalam jam pelajaran di dalam kelas. Tantangan. Itu tadi tantangan dari seorang guru tenaga pendidik dan siswanya tadi Pak ya. Kalau untuk rasa percaya kepada misalnya untuk membangun hubungan tenaga pendidik yang saling percaya dengan rekan kerjanya Pak. Ya, kalau kita menemukan sebenarnya rasa paling saling percaya itu bagaimana cara kita untuk bisa berdiskusi ya, berdiskusi sesama rekan sejawat ya, apalagi yang satu rumpun. Dalam artian kami kalau misalnya untuk di SMK itu ada yang namanya guru produktif AKL. Guru produktif ini ya dia bisa kita bilang guru yang satu program studi yang mengajarkan mata pelajaran produktif ya. Untuk kalau kami ada guru produktif AKL, ada guru produktif DKJ, ada guru produktif PKR. Nah kalau untuk kami untuk saling percaya ya bagaimana cara kita saling berkomunikasi, saling terbuka, saling berbagi kepada para rekan sejawat ini tadi. Misal kita melakukan ada yang namanya komunitas belajar. Kalau di SMK kami itu sudah ada komunitas belajarnya, di mana kita menampung aspirasi-aspirasi guru untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh guru-guru yang ada di SMK itu tadi. Di situ kita memperbanyak inovasi-inovasi dalam pembelajaran, metode-metode yang akan kita kembangkan supaya menarik daya minat para peserta didik ini tadi untuk bisa mengikuti atau bisa kita bilang merespon dari pembelajaran yang ada di dalam kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kalau balik lagi ke untuk guru itu, kita harus secara terbuka saling berkomunikasi kepada rekan sejawat tadi supaya mereka bisa kita saling bertukar ide, gagasan dan pikiran supaya sekolah maupun kelas yang kita ajar itu bisa berkembang atau berinovasi sesuai dengan zaman sekarang. Oke. Ada lagi? Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari kami. Oke. Sudah sangat membantu sekali. Ya. Dan terima kasih Bapak sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya. Ya. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap disiplin yakni pertama tentang aturan disiplin waktu. Ini sikap yang memberikan contoh yang baik kepada siswa. Yang kedua, yakni berpakaian secara rapi, karena siswa di SMK tersebut menjadi salah satu yang dipermasalahkan, termasuk di salah satu jurusannya. Maka guru harus memberikan praktik baik sebagai contoh kepada siswa, serta bagaimana seorang guru dapat mengembangkan kompetensi yang mana terdapat 4, yakni pribadi, sosial, pedagogik, dan profesional. Serta guru bersikap adil dalam proses pembelajaran dan merangkul agar siswa dapat memahami pembelajaran. Tantangan dan solusinya pasti ada, yakni seperti tantangan gimana cara guru memberikan praktik yang baik dan contoh yang baik, serta cara membangun hubungan saling percaya, yaitu dengan saling diskusi. Disiplin bukti nyata dapat dipercaya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.